Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat video ini sengaja buat adik-adik, kakak-kakak yang statusnya sampai saat ini masih pelakor. Saya ingin menceritakan kisah hidup saya pribadi. Saya dari Cirebon. Pada tahun 2010, saya mencintai seorang laki-laki, dia dari Majalengka. Tapi dia kerja di Jawa Timur, tepatnya Bojonegoro. Pada saat kenalan, dia ngakunya duda. Kenalan sudah lama, kita udah sering ketemu, sampai suatu saat saya lihat KTP dia masih beristri. Kemudian saya tanya, ini apa maksudnya? Dia bilang, ya saya masih beristri. Dia di situ nangis minta maaf. Akhirnya karena hati saya sudah terlanjur cinta, udah terlanjur suka, merasa nyaman dengan dia, akhirnya hubungan kami pun lanjut. Walaupun saya sudah tahu dia sudah punya istri dan punya anak 2. Kami sering ketemuan. Waktu itu saya merasa sangat bangga sekali ketika dia selalu menuruti semua kemauan saya. Di situ kelebihan dia, selalu memanjakan saya apa yang saya inginkan. Emas, perhiasan, dompet saya selalu penuh, apalagi yang namanya pulsa. Buat semua, buat anak saya, buat semua. Kalau saya minta isiin pulsa langsung. Saya merasa di situ benar-benar di atas angin. Dia sepertinya takut sekali dengan saya, takut kehilangan saya. Dia menuruti semua keinginan saya. Selalu berbohong untuk istrinya. Dia bilang, saya ada dinas luar kota, di sana nggak ada sinyal. Nanti kalau saya jarang hubungin kamu, jangan marah. Kamu nggak usah telepon-telepon saya. Nanti kalau ada sinyal, saya yang telepon kamu. Dan istrinya itu, masya Allah, seorang istri yang soleha. Dia selalu percaya sama suaminya. Iya mas, iya mas. Padahal waktu itu dia sama saya. Saya alasan sama keluarga saya kerja. Padahal saya ke Jawa Timur. Di sana saya tinggal di Hotel Kudus, tepatnya di Bojonegoro. Di situ setiap kali istrinya telepon dia bilang apa nggak ada sinyal, langsung dimatiin. Istrinya itu seorang yang sangat sabar. Saya waktu itu merasa bangga sekali ya, bisa merasa lebih menang, merasa lebih dicintai. Setiap kali jam 8 dia bilang sama istrinya, saya udah mau bobo, nanti saya harus sholat tahajud bangun, jadi sekarang saya mau tidur lebih awal. Padahal dia waktu itu sama saya dan saya cuma mesem-mesem aja. Saya merasa sangat-sangat bangga sekali. Sampai pada suatu ketika kita udah berencana dia mau membelikan saya rumah, uang buat TP rumah sudah ada, tiba-tiba saja mertuanya yang wanita kecelakaan. Istrinya itu anak tunggal, jadi nggak bisa minta tolong sama siapa lagi. Uang yang tadinya udah direncanakan buat TP rumah, akhirnya buat mertuanya itu, ngurusin mertuanya itu yang kecelakaan. Saya marah sekali waktu itu. Selama ini saya kalau minta apa-apa tidak diturutin, saya selalu ngancam, nanti saya kasih tahu istri kamu, nanti saya kirim ke dia foto-foto kita, nanti saya menikah lagi. Dia selalu takut, dia selalu, setiap kali saya ngomong gitu dia langsung nurutin apa kemauan saya. Waktu itu pun saya gitu, pokoknya aku nggak mau tahu, beli rumah itu harus jadi, kalau enggak lebih baik saya nikah sama orang lain. Jangan, jangan, tolong please, jangan. Tapi waktu itu dia bilang aku nggak tahu harus cari kemana lagi, mertuaku sekarang benar-benar butuh uang. Akhirnya dia ngurusin mertuanya, semuanya uang dari uang yang udah disediakan buat beli rumah itu buat ngurusin mertuanya. Di situ saya marah besar, akhirnya saya menikah. Saya menikah dengan tujuan menyakitin dia, pacar saya itu. Ya emang dia sakit banget, dia sampai semalaman itu terus telepon pada acara pernikahan saya. Lihat, sebuah hubungan yang sakral saya anggap main-main. Saya nikahin suami saya hanya untuk nyakitin pacar saya itu. Ketika status saya sudah punya suami, balik dia yang mengancam saya. Dia bilang, bukan cuma kamu yang punya nomor istri saya pun punya nomor keluarga kamu. Dia minta ketemuan. Kalau tidak, saya telepon keluarga kamu. Saya kasih tahu hubungan kita. Akhirnya waktu itu karena saya takut, akhirnya saya sudah punya suami pun saya nemuin dia. Dengan status dia punya istri, saya pun punya suami. Kami pun kembali menjalin hubungan. Sampai selang berapa bulan saya merasa nyaman dengan suami saya merasa kasihan, saya merasa saya harus berubah. Akhirnya saya ganti semua nomor HP saya dari dia. Dan ternyata dia bukan cuma sekedar ngancam, dia beneran nelpon keluarga saya. Dia beneran cerita semuanya. Dia nanya nomor telepon saya. Kata keluarga saya, kamu siapa? Saya pacarnya Arsi. Arsi itu sekarang udah punya suami. Kata keluarga saya kan gitu. Sekarang dia udah punya suami. Kata dia, loh orang dia yang datengin saya kok. Saya mah nggak pernah ke rumah dia. Dia yang datengin saya ke Jawa Timur. Keluarga saya benar-benar marah. Di situ saya benar-benar dipermalukan.
Akhirnya saya pun balik telepon istri dia. Saya bilang tolong jagain suami kamu. Istrinya dia itu bukan marah sama saya, bukan menghina saya seperti ucapan-ucapan kotor yang sering saya dengar kalau ada pelakor gitu kan berantem sama istrinya. Istrinya itu tidak, dia malahan nangis, dia memohon, Mbak tolong jauhin suami saya. Padahal saya telepon dia emang tujuannya mau minta tolong sama dia, suruh suaminya menjauhi saya. Pada waktu itu suami saya ketika tahu saya berselingkuh dengan dia, suami saya nggak terima, akhirnya saya diceraikan. Sementara dia masih baik-baik saja sama istrinya, sedangkan saya statusnya udah menjanda lagi. Saya yang saya kira pinter membodohi suami, membohongi suami, ternyata suami saya itu selama ini masih tetap hubungan sama mantan istrinya. Mantan istrinya inbox semua di screen chattingan dia sama suami aku. Akhirnya ya karena aku merasa bersalah juga, akhirnya aku pun mau dicerai. Saya kembali menjanda. Waktu itu saya marah-marah sama pacar saya yang orang Majalengka itu. Saya bilang, saya sekarang dicerai sama suami saya gara-gara kamu, saya minta tanggung jawab kamu. Dia bilang, kamu sudah berhasil membuat istri saya menangis, kamu sudah berhasil menghancurkan rumah tangga saya, sekarang saya nggak kenal kamu lagi. Di situ saya benar-benar merasa hancur. Seorang laki-laki yang selama ini begitu takut kehilangan saya, yang selama ini sepertinya begitu menyayangi saya. Ayah bunda udah nggak ada semua, kamu, dia bilang kamu. Kemudian dia ganti nomor telepon, istrinya pun ganti nomor telepon, akhirnya endingnya cuma seperti itu. Jadi buat mbak-mbak yang saat ini statusnya masih pelakor, kalau laki-laki itu bilang, saya mempertahankan rumah tangga saya hanya demi anak-anak, itu basi mbak. Semua laki-laki bilangnya begitu, saya udah gak nyaman dengan istri saya hanya berat sama anak-anak. Semua laki-laki bilangnya gitu, nyatanya dia tetap sama istrinya. Ketika semuanya terbongkar, dia tetap milih istrinya. Seorang wanita yang selama ini susah bareng sama dia. Seorang wanita yang ada ketika dia menganggur, ketika dia nggak ada kerjaan. Yang terima ketika masih hidup seadanya. Sedangkan saya ini kan tinggal tahu enaknya saja. Buat mbak-mbak yang masih pelakor, hargailah diri mbak. Jangan mencintai suami yang beristri. Kalaupun mbak dibohongin, kalaupun mbak ditipu, ya anggap saja itu kebodohan kita sendiri, nggak usah dilanjutkan. Karena sebagai wanita, walaupun misalnya kita yang dipilih dan dia meninggalkan istrinya, belum tentu apa yang dia miliki itu berlanjut. Misalnya kita berat sama pacar kita itu karena dia kaya, karena dia mapan, itu kan rezeki istrinya, karena doa-doa istrinya. Nah, kalau dianya direbut, jadi dia beristrikan kita, belum tentu rezeki kita sama dengan rezeki istrinya kan. Rezekinya maling itu kan nggak ada yang berkah, gitu loh. Kalau dia tampan, itu ketampanan karena istrinya yang mengurus, karena istrinya yang merawat. Itu bukan hak kita. Semua yang dia miliki itu rezeki istrinya, hak istrinya. Belum tentu itu akan berlanjut. Bisa saja dia berpindah, jadi dia jadi suami kita. Rezekinya akan berubah karena rezeki kita sedikit. Memang kebanyakannya yang pelakor itu awalnya karena nggak tahu. Jadi buat mbak-mbak yang sudah tahu dia punya suami beristri, minta kejelasan. Kalaupun kita bisa merebut suami orang, dalam hati kecil kita akan terus-terus dibayangi ketakutan. Jangan-jangan suatu saat dia pun akan ninggalin kita. Seperti itu. Saya tidak pernah menghujat orang yang pelakor. Banyak sekali video-video yang viral, karena saya pun pernah merasakannya. Sangat sulit sekali melepaskan orang yang udah terlanjur kita sayang. Tapi sebaliknya itu bukan hak kita. Uang dia bukan hak kita. Ketampanan dia, kemapanan dia itu semua dari istrinya. Di luar sana masih banyak cowok-cowok single yang bisa memberikan cinta yang tulus, keikhlasan. Seorang cowok yang bisa tanggung jawab dan bisa menghormati kita sebagai wanita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.